dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala paripurna tentang pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Siak terhadap penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 pada hari ini, Rabu 14 April 2021, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak kepada yang terhormat Bapak Androy Aderianda SH MH Siak. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Selamat siang dan salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Siak Tuan Dr. Andes Haji Al-Fedri MSI. Yang kami hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Siak. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli dan asisten yang saat ini berada di Siak Live Room, lantai 2 kantor Bupati Siak. Yang kami hormati Saudara segenap pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Siak. Yang kami hormati Saudara Inspektur Kepala Badan Dinas Kantor Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak yang menyaksikan rapat paripurna melalui video conference. Yang kami hormati saudara undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih dapat merasakan nikmat sehingga bisa menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan paripurna pada hari ini menggunakan sarana video conference. Adapun paripurna ini dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Siak terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2020. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat yaumil maksar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kelima masa persidangan kedua hari ini, Rabu tanggal 14 April 2021 resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang paripurna dan hadirin yang kami muliakan, sebagaimana dimaklumi pada tanggal 12 April 2021 yang lalu, yang terhormat Saudara Bupati Siak telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2020. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Siak nomor 9 tahun 2018 dalam bab 2 pasal 19 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari hasil rekomendasi ini diharapkan adanya peningkatan kinerja dan upaya perbaikan kinerja pemerintah di Kabupaten Siak. Maka pada hari ini fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Siak akan menyampaikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban LKPJ tersebut dalam bentuk pandangan umum fraksi. Untuk itu, kesempatan pertama kami persilahkan juru bicara fraksi Partai Golkar. Kepada juru bicara fraksi Partai Golkar dipersilahkan dengan hormat. Pandangan umum
fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Siak tahun 2020. Izinkanlah saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak. Yang terhormat Saudara Bupati Siak. Yang terhormat Forkompinda Kabupaten Siak. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak beserta pejabat eksekutif daerah Kabupaten Siak. Yang terhormat para pimpinan BUMD Kabupaten Siak. Yang terhormat para undangan lainnya, ketua LAM, para pengamat, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, dan rekan-rekan jurnalis. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, ridho, hidayah, dan berbagai nikmat-Nya bagi kita sekalian dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Siak tahun 2020. Berkenan dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, kami segenap anggota fraksi Partai Golongan Karya dan keluarga besar Partai Golongan Karya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan dan atau kekhilafan maupun perilaku kami yang tidak berkenan kepada rekan-rekan sekalian. Yang terhormat pimpinan rapat, bupati dan hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap LKPJ Bupati Siak tahun 2020. Pandangan umum kami sebagai berikut. 1. Tentang peningkatan infrastruktur dasar yang merata. Kita sama-sama mendengar yang telah disampaikan Bupati Siak tentang capaian di tahun 2020 pada tanggal 12 April yang lalu, bahwa capaian jaringan jalan Kabupaten Siak secara bertahap dalam kondisi baik dengan presentasi 47,20% atau 962,60 km. Mohon juga disebutkan total keseluruhan panjang jalan milik Kabupaten Siak. Namun dari persoalan jalan ini, kami banyak mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat yang sampai kepada kami. Masih banyaknya akses jalan kabupaten yang belum memadai dan kurang maksimalnya unit reaksi cepat atau ERC menangani hal tersebut, sehingga ada rentang waktu yang cukup lama jalan tersebut rusak dan masyarakat merasa pemerintah Kabupaten Siak mengabaikannya. Mohon ditanggapi. Kami juga meminta kepada Bupati Siak atau pemerintah Kabupaten Siak, dalam hal ini dinas terkait, tentang penyaluran air bersih ke rumah masyarakat Kabupaten Siak, dan juga kami meminta perhatiannya pada kualitas dari air bersih tersebut. Yang kami maksud adalah air yang benar-benar layak dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Siak. Mohon ditanggapi. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. Kami menilai bahwa peningkatan kesadaran masyarakat akan pendidikan mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sangat bagus, namun tentunya harus dibarengi dengan sarana-prasarana yang baik, apalagi pada saat zaman pandemi COVID-19 semua serba daring. Ini juga harus menjadi perhatian khusus. Karena itu juga merupakan program pusat. Untuk itu kami juga meminta kepada Saudara Bupati Siak konsisten dan komitmennya sesuai dengan amanat undang-undang terkait anggaran untuk pendidikan dan kesehatan masing-masing 20% dari APBD Kabupaten Siak. Mohon ditanggapi. Kami juga meminta diperhatikan memprioritaskan anggaran terhadap kondisi sekolah yang rusak ringan dan berat, dan sekolah yang berada pada suatu lokasi yang jauh dengan akses yang terbatas. Mohon ditanggapi. Memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, baik itu honor daerah maupun ASN. Mohon ditanggapi. 3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kami memandang peningkatan kualitas kesehatan juga harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang baik sehingga membuat nyaman masyarakat. Artinya tenaga medis juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Mohon ditanggapi. Adanya laporan khususnya tenaga medis di Kecamatan Kuala, kami mendapatkan laporan bahwasanya honorium mereka pada saat COVID-19 tidak sesuai dengan harapan awal. Kami meminta kepada dinas terkait agar dapat menyampaikan informasi yang tepat
agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini menyangkut juga semangat bekerja para tenaga medis sebagai ujung tombak Satgas COVID-19. Mohon ditanggapi. 4. Pengembangan kawasan strategi pariwisata, industri dan pertanian. Kami memandang khusus untuk kawasan industri Tanjung Buton perlu dikaji ulang tentang penyewaan lahan kepada investor. Hendaknya dibuatkan sebuah regulasi yang sehat dari pemerintah Kabupaten Siak, sehingga para investor berlomba-lomba berinvestasi di KITB. Mohon ditanggapi. Hendaknya PT Samudra Siak harus dijelaskan status perusahaan tersebut. Apakah PT Samudra Siak adalah perusahaan milik daerah atau anak perusahaan dari BUMD? Mohon ditanggapi. Kami meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Siak mulai mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja atau BLK sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah. Banyaknya anak-anak lokal daerah kurang mampu bersaing pada perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Kabupaten Siak. Ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Apalagi tuntutan perkembangan zaman dan teknologi. Kami kasih contoh, perusahaan meminta syarat sertifikasi alat berat dan pengoperasian alat industri modern, namun anak-anak lokal daerah Kabupaten Siak banyak yang tidak memilikinya. Hal tersebut juga sangat penting dalam perkembangan KITB, sehingga banyaknya serapan tenaga kerja lokal lebih besar. Mohon ditanggapi. Kami meminta kepada saudara Bupati agar menyelesaikan tabel batas kampung yang hingga ini masih banyak yang belum selesai. Mohon ditanggapi. 5. Pembangunan berwawasan lingkungan. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak atas capaiannya mendapatkan penghargaan dan Dipura 4 kali berturut-turut kategori kota kecil. Kami meminta kepada saudara Bupati agar melanjutkan program inklat atau pelepasan kawasan. Hal tersebut terkesan jalan di tempat. Banyaknya apresiasi masyarakat yang berdampak meminta agar secepatnya diselesaikan. Mohon ditanggapi. Kemudian terkait tentang dana bagi hasil dana reboisasi DBHDR Kabupaten Siak tahun 2019 sebesar 80 miliar lebih belum mengirimkan laporan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini tercantum pada surat dengan nomor S200-PK-2020 tentang pemberitahuan penyampaian laporan penggunaan DBHDR semester 2 tahun anggaran 2019. Mohon ditanggapi. 6. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Kami meminta kepada saudara Bupati agar serius, konsisten dalam menumbuh kembangkan dan menciptakan usaha ekonomi kreatif. Pemahamannya ialah bagaimana pemuda Kabupaten Siak lebih bergairah dalam berusaha di bidang masing-masing dan harus didorong oleh pemerintah daerah melalui program-program yang meringankan langkah mereka dalam berusaha. Mohon ditanggapi. Kami menerima aspirasi dari beberapa perkumpulan lembaga swadaya masyarakat agar informasi program Community Social Responsibility atau CSR dari seluruh perusahaan di Kabupaten Siak dapat dipublikasi sehingga dapat terserap merata dan tepat sasaran. Mohon ditanggapi. Kami meminta agar dilibatkannya anak daerah dalam program ekonomi kreatif di Kabupaten Siak. Ini bertujuan agar serapan informasi dan keinginan pemuda di Kabupaten Siak lebih tepat sasaran. Mohon ditanggapi. Tentunya semua prestasi membanggakan yang telah diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak mesti berimbang dengan capaian peningkatan sumber daya manusianya agar prestasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, namun juga harus dapat dinikmati oleh masyarakatnya. Yang terhormat pimpinan rapat, Bupati dan hadirin sekalian, demikianlah penjabaran pandangan umum dari kami, fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Siak, telah kami sampaikan. Hal-hal yang tidak berkenan bagi para pihak, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian pimpinan rapat, Bupati, pejabat eksekutif, dan tamu undangan sekalian. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kita demi terwujudnya Kabupaten Siak yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Siak 14 April 2021.
Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Siak, Ketua Jukipli Esos MS, Sekretaris Ternando Simanusong, Juru Bicara Insinyur Midu Kurning. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Insinyur Midu Kurning yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Partai Amanat Nasional atau fraksi PAN. Kepada juru bicara fraksi PAN dipersilahkan. Izin pimpinan fraksi PAN ini menyerahkan berkas dari pandangan dari fraksi untuk ketua. Selain daripada itu, kami selaku juru bicara dari fraksi PAN berkenan dengan bulan suci Ramadan, kami segenap fraksi PAN mengucapkan selamat beribadah, melaksanakan ibadah buat bulan puasa. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kesemuanya kita mendapatkan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Admin dan penuh harapan kami pandangan umum fraksi PAN ini dapat dibaca ataupun dipahami oleh Saudara Bupati Kabupaten Siak dalam pandangan umum fraksi. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada fraksi Gerakan Indonesia Raya atau fraksi Gerindra. Kepada juru bicara fraksi Gerindra dipersilakan. Pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Siak terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Siak tahun 2020. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua dan para wakil ketua serta segenap anggota DPRD Kabupaten Siak. Yang terhormat Bupati Kabupaten Siak. Yang terhormat Sekretaris Daerah beserta jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Siak. Yang terhormat pemuka masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, wartawan media cetak maupun elektronik, para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Salam Indonesia Raya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi guna mencermati laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Siak tahun 2020 di ruangan rapat paripurna ini. Dalam hal ini, izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam di Kabupaten Siak. Semoga hal ini dapat meningkatkan ketakwaan kita dan kita semua selalu dijauhkan dari segala penyakit. Mengawali penyampaian pandangan ini, izinkanlah fraksi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah dalam penyimpanan LKPJ Bupati Siak kepada DPRD Kabupaten Siak tepat pada waktunya sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang telah dicabut dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sidang Dewan yang terhormat, bahwa sebagaimana dilakukan dan sesuai pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, maka fraksi Gerindra dalam memberikan penilaian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2020 ini secara umum melakukan kajian terhadap indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, di mana hal tersebut mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Siak tahun 2016-2021, rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2020, kebijakan umum maupun prioritas dan pelaporan anggaran yang disusun pada setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk transparansi kebijakan publik agar dapat dinilai oleh berbagai pihak guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Siak. Dalam perspektif amanah dan substansi pemerintah, penyampaian progres hasil kinerja pemerintah Kabupaten Siak
kepada DPRD melalui LKPJ tahun anggaran 2020 adalah untuk merefleksikan akuntabilitas kebersamaan antara kelembagaan pemerintah daerah dan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2020. Dengan demikian, mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ini merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Siak. Kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintah daerah di tahun-tahun yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat, secara umum dapat kami sampaikan, fraksi Gerindra menyambut baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Siak tahun anggaran 2020 yang mempunyai arti penting bagi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Siak. Maka izinkan kami memberikan beberapa pokok pikiran, kritik, dan masukan sebagai berikut. A. Terkait dengan pendapatan daerah dan belanja daerah. Sebagai yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, realisasi pendapatan Kabupaten Siak tahun 2020 sebesar 1.933 miliar lebih. Dalam hal ini, fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi pendapatan daerah ke depannya. Karena kita ketahui pendapatan tahun anggaran 2020 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019, di mana mengalami penurunan sebesar 292 miliar lebih atau 13,15%. Realisasi jenis pendapatan alokasi khusus mengalami penurunan, di mana target sebesar 248 miliar lebih menurun, namun realisasinya sebesar 239 miliar lebih. Di sisi lain, fraksi Gerindra masih terus melihat belum optimalnya koordinasi secara sinergis dan struktur dalam hal ini, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, sehingga fraksi Gerindra terus mendorong kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah dalam hal realisasi pendapatan asli daerah, supaya dapat mengoptimalkan segala sumber daya alam yang ada. Mohon penjelasan Saudara Bupati mengenai langkah-langkah konkret dan dalam mengoptimalkan pendapatan dari BUMD yang ada di Kabupaten Siak. Selain itu juga kami ingin menanyakan penambahan terkait aset pemerintah daerah pada tahun 2020 dan seberapa besar aset yang dimiliki mempengaruhi peningkatan PAD. Fraksi Gerindra juga kepada kita semua untuk turut serta mensukseskan program wajib pajak dan turut serta dalam memberikan sosialisasi pentingnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak bagi setiap pengusaha dan masyarakat wajib pajak untuk serta mendorong Kabupaten Siak yang mandiri. Fraksi Gerindra memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama pembangunan, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam keuangan daerah seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak. Terkait sisa lebih pembiayaan anggaran SILPA, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2020 adalah sebesar 263 miliar lebih yang dapat dimaknai dengan dua sisi yang berbeda, bisa bermakna positif dan juga bisa bermakna negatif, salah manajemen dan salah program. Jika diklarifikasi dalam aspek efisiensi, maka ada 3 klarifikasi, yaitu efisiensi dengan wajar, memiliki makna program terlaksana dan terjadinya penghematan anggaran karena faktor eksternal, misalnya karena ada turunnya harga atau peraturan. B. Efisiensi dengan tidak wajar, memiliki makna program terlaksana dan terjadi penghematan anggaran karena faktor internal, misalnya dalam penyusunan anggaran sudah dinaikkan sekian persen dari harga nilai dasar baku. C. Tidak efisien,
memiliki makna program, bisa terlaksana atau tidak terlaksana, dan tidak terjadi penghematan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Saudara Bupati Siak untuk memberikan penjelasan makna sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2020 sebesar 263 miliar lebih tersebut. Apakah masing-masing OPD dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan mendasar pada rencana strategis dan rencana operasional dan target pencapaian sinergis dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana operasional Institut Pemerintah Kabupaten Siak dan visi, misi kepemimpinan Bupati. Fraksi Gerindra berharap sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun anggaran 2020 bermakna positif. Terkait urusan wajib pendidikan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yang menyebut bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk menggambarkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Total anggaran belanja langsung pada pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan tahun 2020 sebesar 225 miliar lebih dengan realisasi sebesar 211 miliar lebih atau 94,02%. Fraksi Gerindra dalam hal ini memberi apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam hal memenuhi kewajiban secara konstitusional 20% anggaran pendidikan dari APBD tahun 2020 telah terpenuhi dengan baik, di mana target belanja sebesar 582 miliar lebih dengan realisasi anggaran sebesar 550 miliar lebih atau 94,56%. Artinya, standar belanja pendidikan Kabupaten Siak telah sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dan hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Siak dalam menjawab kritikan yang selalu disampaikan oleh fraksi Gerindra. Di sisi lain, fraksi Gerindra masih menemukan ada pos anggaran yang belum maksimal dalam pencapaian. Contohnya, pada program peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan dari target 60 miliar lebih terhadap 2.400 orang hanya terrealisasi sebesar 57 miliar lebih atau 1.998 orang. Apa yang menyebabkan program ini tidak dapat berjalan secara efektif dan penyerapan anggarannya? Mohon tanggapan Saudara Bupati. 2. Kesehatan. Total anggaran belanja langsung urusan kesehatan tahun 2020 sebesar 293 miliar lebih dengan realisasi sebesar 244 miliar lebih atau 83,13%. Fraksi Gerindra juga memberi apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam hal memenuhi kewajiban anggaran untuk kesehatan sebesar 10% yang diambil dari APBD Kabupaten Siak tahun 2020, di mana target belanja sebesar 423 miliar lebih dengan realisasi sebesar 535 miliar lebih. Hal ini disesuaikan dengan amanat Pasal 171 ayat 2 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, anggaran kesehatan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dialokasikan minimal 10% dari APBD yang di luar gaji. Kami fraksi Gerindra masih melihat beberapa program pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan dari sisi anggaran penyerapan. Program bantuan operasional kesehatan BOK Puskesmas, di mana hanya terrealisasi anggaran sebesar 6 miliar lebih dari target anggaran sebesar 9 miliar lebih, atau juga kita hitung masih ada anggaran sebesar 3 miliar lebih yang belum terserap pada program ini. Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, di mana target sebesar 3 miliar lebih yang terrealisasi hanya sebesar 2 miliar lebih atau persentase yang mencapai 76,36%. Selanjutnya, program penguatan jaminan kesehatan daerah, di mana target anggaran sebesar 18 miliar 926 juta lebih atau 40.810 jiwa yang terrealisasi hanya sebesar 13 miliar 863 juta lebih untuk 40.000 jiwa.
Atau jika kita hitung ada anggaran sebesar 4 miliar lebih yang belum terserap untuk program ini. Mohon tanggapan Saudara Bupati. 3. Pekerjaan umum dan penetapan ruang. Sesuai apa yang telah Saudara sampaikan dalam LKPJ tahun 2020 bahwa total anggaran belanja langsung urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2020 sebesar 289 miliar lebih dengan realisasi anggaran 269 miliar lebih. Dalam hal ini, fraksi Gerindra menanyakan apa yang menjadi hambatan realisasinya tidak maksimal dikarenakan terdapat tidak terserapnya angka yang cukup besar, yakni sebesar 19 miliar lebih. Mohon tanggapan Saudara Bupati. 4. Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Terkait urusan ketentraman dan ketertiban umum, fraksi Gerindra menyoroti total anggaran sebesar 11 miliar 111 juta lebih dengan realisasi sebesar 8 miliar 32 juta lebih atau 72,29%. Dari pencermatan fraksi Gerindra terdapat 3 miliar lebih yang tidak terrealisasi. Padahal kita mengetahui bersama gangguan ketentraman dan ketertiban semakin meningkat dan masih terbanyak pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kabupaten Siak. Sehingga kami fraksi Gerindra mempertanyakan apa yang menjadi faktor penghambat tidak terrealisasinya 100% anggaran yang ada. Berkaitan permasalahan yang ditemukan seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan perda ataupun Pergub, tidak ada perda yang mengatur jelas maupun terperinci terkait sanksi bagi pelanggar perda maupun Pergub. Untuk itu, kami dari fraksi Gerindra mengusulkan untuk dilakukan kajian ulang terhadap peraturan daerah maupun peraturan bupati yang belum jelas dan terperinci. Urusan perdayaan masyarakat dan desa. Serapan anggaran untuk perdayaan masyarakat desa masih belum optimal. Dari anggaran sebesar 5 miliar 482 juta lebih hanya terrealisasi sebesar 5 miliar 74 juta lebih, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Beberapa program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti program pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi kampung dalam penanggulangan kemiskinan belum menjawab kondisi realita yang ada. Data BPS dalam angka tahun 2020 menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Siak sebesar 24.000 jiwa lebih. Pemerintah harus lebih serius dalam menentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan memberikan porsi APBD yang lebih besar untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Mohon tanggapan Saudara Bupati. Terkait urusan pilihan pariwisata, sesuai apa yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam LKPJ tahun 2020, total anggaran belanja langsung urusan pariwisata sebesar 10 miliar lebih dengan realisasi sebesar 9 miliar lebih atau sebesar 88,32%. Dari angka yang didapati anggaran yang tidak terrealisasi sebesar 1 miliar, angka tersebut masih cukup besar untuk direalisasikan dan dioptimalkan. Sehingga fraksi Gerindra menanyakan penyebab anggaran tidak terserap dan terrealisasi 100%. Kami fraksi Gerindra memandang pariwisata memiliki andil besar untuk memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan di sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa, bahkan sektor pertanian dan industri, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata harus memberi perhatian pada pariwisata alternatif. Kabupaten Siak sendiri dalam program pengembangan pemasarannya perlu ada langkah-langkah besar yang ada memberikan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Fraksi Gerindra menyoroti anggaran yang tidak maksimal pada program pembangunan ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang ditargetkan sebesar 853 juta lebih hanya terrealisasi sebesar 264 juta lebih.
atau 30,99%. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi terkait dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Siak tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati. Semoga Kabupaten Siak lebih baik terbilang, sebab sesuatu yang baik tentu harus dipertahankan dan dikembangkan. Atas perhatian dan kesabarannya kami ucapkan banyak terima kasih. Fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Siak, Ketua Para Menanda Pak Pahar, Sekretaris Robi Cahyadi SH, Juru Bicara Para Menanda Pak Pahar SH. Terima kasih kepada Saudara Pramananda Pak Pahar yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi PDIP, kepada juru bicara fraksi PDIP dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak terhadap penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020. Kembang melati sungguhlah indah di tengah taman jadi hiasan. Harum Ramadan tercium sudah, kalau ada salah mohon dimaafkan. Izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Siak, Bupati Siak, unsur pimpinan daerah Kabupaten Siak, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan Dinas Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, rekan-rekan anggota Dewan, rekan-rekan wartawan, dan segenap hadirin yang berbahagia. Pertama sekali pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri dan mendengarkan rapat paripurna Dewan dalam rangka pandangan umum fraksi guna menyikapi penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, di awal penyampaian materi pandangan umum fraksi Partai PDI Perjuangan ini, kami sampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada kita semua, para anggota Dewan yang terhormat, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya serta para hadirin sekalian, bahwa kita semua mencurahkan tenaga dan pikiran untuk terus memberikan pengabdian dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan dan kejayaan masyarakat Kabupaten Siak. Laporan keterangan pertanggungjawaban ini begitu sangat penting dan dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun. Kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setuju atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Siak tahun 2020 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Secara keseluruhan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Siak tahun 2020 kami apresiasi yang setinggi-tingginya, karena secara target dan realisasi cukup relevan dan sebanding dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak. Meskipun demikian, evaluasi tetap kita tingkatkan agar penyelenggaraan pemerintah ke depannya bertambah baik dan dalam sebagai sektor kehidupan. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, setelah menelaah dan mempelajari dengan seksama terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau yang disingkat dengan LKPJ Bupati Siak tahun 2020, maka kami fraksi Partai PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap laporan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, fraksi kami memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan 5 butir prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2020, yaitu: yang pertama, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman, dan bertakwa, serta berbudaya Melayu. Yang kedua, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
Yang ketiga, mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing. Yang keempat, mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing. Yang kelima, mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih, serta pelayanan publik yang prima. Tentu saja hal yang lebih penting lagi adalah sejauh mana kelima butir prioritas pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak. Hal ini selaras pula dengan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Yang tak lain adalah pada upaya untuk mempercepat upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, keseimbangan APBD dalam dokumen LKPJ untuk Kabupaten Siak tahun 2020 masih menunjukkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau yang disebut dengan silpa sebesar yaitu 427 miliar rupiah. Hal ini naik jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai sebesar 289 miliar rupiah. Silpa itu berasal dari dua sumber, yaitu kelebihan pendapatan daerah atau realisasi pendapatan daerah lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan. Efisiensi belanja daerah, realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Sumber silpa yang berasal dari kelebihan pendapatan itu relatif lebih baik dibandingkan yang berasal dari efisiensi belanja daerah. Namun sayangnya struktur silpa pemerintah Kabupaten Siak tahun 2020 ini berasal dari berkurangnya kemampuan belanja pemerintah terhadap anggaran yang telah direncanakan, di mana pada target anggaran 2.332 miliar rupiah lebih dan yang terrealisasi hanya 2.097 miliar lebih. Hal tersebut akan menggambarkan silpa yang berasal dari efisiensi belanja daerah yang terjadi bukanlah efisiensi yang sebenarnya, tetapi lebih berupa tidak terlaksananya belanja daerah. Mohon tanggapannya. Saudara pimpinan sidang hadirin yang kami hormati, pada tahun 2020 capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Siak sebesar 1.933 miliar rupiah atau sebesar 96,32% dari target pendapatan daerah sebesar 2.006 miliar rupiah lebih. Sedangkan realisasi belanja daerah Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2020 mencapai 2.097 miliar rupiah lebih dari target sebesar 2.332 miliar rupiah lebih atau sebesar 89,90%. Menariknya dari aspek pendapatan, dana perimbangan dari pemerintah pusat sampai saat ini belum merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam APBD Kabupaten Siak tahun 2020, yaitu sebesar 1.320 miliar rupiah. Untuk itu kami tak bosan-bosannya selalu mengingatkan pemerintah Kabupaten Siak agar melakukan terobosan kreatif dalam mencari sumber dana lainnya, tidak sekedar mengandalkan dana bagi hasil atau yang disingkat dengan DBH, melainkan harus merambah ke sektor lainnya yang potensial. Mohon penjelasan kepala daerah mengenai hal tersebut. Saudara pimpinan sidang hadirin yang kami hormati, untuk urusan pekerjaan umum dan penata ruang kami akui dari data yang telah disampaikan melalui LKPJ Bupati Siak kepada DPRD Siak dan pelaksanaan di lapangan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Siak telah melakukan program dan kegiatan yang cukup baik dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana supaya program-program tersebut terus kita tingkatkan, terutama dalam hal program pemeliharaan jalan dan jembatan. Masalah pemeliharaan ini penting untuk diperhatikan agar pembangunan fasilitas ke depannya dapat bertambah baik
dan yang terpenting pembangunan terlaksana secara merata pada setiap wilayah. Fraksi PD Perjuangan juga memberikan masukan terkait dengan belanja rutin, terkait dengan pencairan dana rutin ATK di setiap SKPD, agar ini juga menjadi perhatian bagi saudara bupati untuk mencairkannya agar bisa terlaksana kinerja yang baik di setiap SKPD. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, akhirnya demikianlah pandangan umum fraksi PD Perjuangan terkait laporan pertanggungjawaban LKPD Bupati. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan. Fraksi PD Perjuangan berharap agar pandangan umum yang kami sampaikan ini dapat ditanggapi secara keseluruhan sebagai suatu bentuk komitmen kita untuk secara keseluruhan apa yang kita rencanakan dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Karena sesungguhnya kritik, saran, dan rekomendasi yang kami sampaikan tersebut merupakan upaya yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk perbaikan pembangunan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan Kabupaten Siak. Sungguh harum daun pandan buah kurma dari Mekah. Marhaban ya marhaban, bulan suci penuh berkah. Siak Sri Indrapura, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Daerah Siak. Ketua Rakit, Sekretaris Oluan Muntik. Juru bicara Marul Pakpahan. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Marul Pakpahan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Para juru bicara fraksi PKS dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Siak, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Siak, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Siak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, yang terhormat Saudara para asisten Kepala Badan Dinas Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD dan Pimpinan Bank, yang terhormat Saudara para insan pers, staf ahli, yang terhormat Saudara para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama kali pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri dan mendengarkan rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan umum terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Siak. Kemudian tidak lupa juga kita haturkan salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua, juga sebagai pembawa cahaya kehidupan, penerang dalam kegelapan, sehingga arah dan perjalanan manusia tetap berada dalam kebaikan. Dan semoga kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah
pada pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwasanya laporan keterangan pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Saudara Bupati, pimpinan sidang, serta hadirin yang kami muliakan, kami maklumi bersama bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari berbagai macam bentuk evaluasi dan pengawasan yang kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahunnya. Dengan adanya laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut, akan mudah bagi kita untuk mengetahui serapan anggaran dan arus pengelolaan keuangan daerah yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi bahan bersama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dan terciptanya pemerintahan yang baik. Sebagai bagian dari penyempurnaan tugas-tugas pemerintah daerah, sudah seyogianya kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan masukan dan saran dari penyampaian pidato pengantar Bupati Siak terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban agar kedepannya kemajuan demi kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan, terutama dari sisi pengelolaan keuangan dan APBD dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan kita bersama. Kami sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Siak yang telah melakukan realisasi pendapatan dan belanja secara baik, dan dari berbagai indikator laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan peningkatan pada sisi pendapatan karena secara target dan realisasinya cukup relevan dan sebanding dengan apa yang menjadi harapan pemerintah daerah itu sendiri. Walaupun di satu sisi ada yang mengalami penurunan dan tidak sesuai target. Saudara Bupati, pimpinan sidang, serta hadirin dan yang kami muliakan, setelah kami membaca dan menelaah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Saudara Bupati, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ingin menyampaikan dan menanyakan beberapa hal terkait laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tersebut yang kami anggap perlu mendapat penjelasan secara komprehensif, antara lain: 1. Terkait dengan pendapatan asli daerah tahun 2020, dari data yang disampaikan di dalam LKPJ terlihat bahwa dari 7 badan usaha milik daerah atau BUMD yang ada, hanya 1 yang mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kontribusi dari badan usaha milik daerah atau BUMD terhadap pendapatan daerah masih belum nampak kenaikan yang signifikan, melainkan malah menurun dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kepada pemerintah daerah agar melakukan tindakan konkret dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap badan usaha milik daerah yang belum optimal berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, jika perlu menutup dan mengganti dengan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang lainnya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. 2. Terkait dengan kondisi jalan di Kabupaten Siak, selain berfungsi untuk membuka daerah-daerah terisolir, jalan juga berfungsi sebagai moda aksesibilitas dan koneksivitas terhadap desa-desa yang berpotensi untuk hasil-hasil alamnya. Kondisi saat ini beberapa desa masih membutuhkan infrastruktur jalan sebagai aksesibilitas dalam memasarkan hasil-hasil alamnya. Kita tahu bahwa kondisi saat ini jalan-jalan di Kabupaten Siak masih banyak yang belum tersentuh pembangunannya dan perlu ditingkatkan strukturnya, terutama jalan-jalan poros antar desa yang sama sekali belum pernah tersentuh pembangunannya maupun dianggarkan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Siak dipandang perlu untuk memprioritaskan pembangunan jalan-jalan tersebut
agar aksesibilitas dan koneksivitas antar desa berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Siak hampir setiap tahunnya menganggarkan untuk pemeliharaan jalan, dan tidak sedikit juga dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Akan tetapi kondisi di beberapa ruas jalan di Kabupaten Siak masih sering mengalami kerusakan, dan bahkan sampai saat sekarang ini ada ruas jalan poros antar desa dan kecamatan kondisi tingkat kerusakannya yang cukup tinggi dan bahkan sudah sampai memakan korban. Jika dilihat dari kondisi di lapangan, sebagian besar kerusakan yang terjadi adalah di daerah di mana yang sebelumnya telah dilakukan perbaikan. Selain itu, ruas jalan tersebut juga banyak dilintasi kendaraan-kendaraan yang memiliki kelebihan dimensi dan kelebihan muatan atau lebih dikenal dengan istilah odol, over dimensi, overload. Hal ini tentunya sangat disayangkan. Anggaran cukup besar yang dianggarkan setiap tahunnya itu hanya bisa membuat jalan tersebut bertahan untuk beberapa bulan saja. Berdasarkan hal tersebut, kami berpandangan bahwasanya ada dua faktor utama yang menjadi perhatian serius, yaitu yang pertama masih bebasnya kendaraan-kendaraan yang melebihi tonase overload melintas di jalan tersebut, dan yang kedua ada metode penanganan perbaikan jalan yang belum tepat. Perlu kita sadari, dana yang telah dikeluarkan untuk membangun jalan adalah tidak sedikit, sedangkan sumber pendapatan yang kita miliki sangatlah terbatas, sehingga prasarana jalan yang telah dibangun dengan segala keterbatasannya perlu dipelihara dengan baik, cepat dan tepat agar tidak menimbulkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Nantinya, terkait masalah itu, kami meminta kepada pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mengevaluasi kembali metode penanganan pemeliharaan jalannya dan menindak tegas serta membuat kebijakan konkret yang bisa menimbulkan efek jera bagi pengguna jalan yang kendaraannya melebihi tonase atau overload. 3. Terkait bidang pertanian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu tumbuh positif guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus didukung dengan mengoptimalkan belanja negara di sektor tersebut. Akan tetapi di satu sisi, permasalahan yang sering terjadi dan hampir di setiap tahunnya, di saat rendahnya curah hujan, para petani masih mengeluhkan akan kurangnya ketersediaan air. Hal ini mengakibatkan para petani tidak bisa menanam padi di lahan mereka yang sedang mengalami kekeringan. Meski musim tanam telah tiba, masalah ini berdampak pada mundurnya jadwal tanam mereka. Berdasarkan peninjauan kami di lapangan, ditemukan beberapa pintu-pintu air yang sumber airnya dari Sungai Siak. Kondisi bangunannya masih baik, akan tetapi tidak mampu menahan air atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mengingat fungsi pintu-pintu air tersebut adalah untuk menahan air agar tetap berada di dalam saluran. Hal ini tentunya sangat disayangkan jika kondisi bangunan yang masih bagus akan tetapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Mohon penjelasannya. 4. Terkait dengan kepariwisataan di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak merupakan daerah yang memiliki beberapa objek wisata yang cukup menarik perhatian para wisata lokal, nasional maupun internasional. Hal ini sebenarnya merupakan sektor yang cukup menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Siak juga telah banyak mengucurkan dana untuk mendukung di sektor ini. Namun mengingat pandemi COVID-19 yang masih mengalami eskalasi di beberapa negara, termasuk Indonesia, memberikan dampak yang kuat terhadap menurunnya kinerja di sektor pariwisata tersebut. Dengan demikian kami memandang perlu bahwasanya kita tidak bisa fokus di sektor pariwisata saja,
mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang tidak tentu ujungnya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan langkah-langkah lain atau mengembangkan sektor-sektor lain yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. 5. Terkait dengan pengelolaan belanja pemerintah daerah, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah Kabupaten Siak, salah satu diantaranya adalah kelengkapan dokumen perencanaan yang terlambat sehingga mempengaruhi proses kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut pandangan kami, kelengkapan dokumen pendukung kegiatan seperti kerangka acuan kerja atau KAK, rincian anggaran biaya atau RAB, dan detail engineering listrik atau DED semestinya sudah harus disiapkan sebelum diusulkannya sebuah kegiatan. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut merupakan dasar untuk menentukan besaran, nilai dan bentuk dari sebuah kegiatan. Jadi patut dipertanyakan apa dasar penentuan besaran nilai kegiatan tersebut jika kelengkapan dokumen pendukung di atas belum dimiliki. Di samping itu, kami juga mempertanyakan terkait dengan harga satuan dasar bahan yang digunakan pada pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Siak, di mana menurut kami nilai harga satuan dasar bahannya cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya penyediaan dasar atau pemenang tender, penyediaan jasa atau pemenang tender melakukan penawaran yang sanggup melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai yang jauh di bawah nilai HPS. Seyogianya jika hal ini bisa dioptimalkan, maka selisih anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan di sektor lain. Untuk itu kami ingin mengetahui bagaimana sistem penentuan harga satuan dasar bahan tersebut. Mohon penjelasannya. 6. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali kepada kita semua terkait wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini untuk tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 di setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat dan meminimalisir kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Dan kami juga mengingatkan agar terus memberikan edukasi dan informasi terkait wabah ini kepada masyarakat agar masyarakat tetap waspada akan bahaya virus COVID-19. Kami juga menyadari bahwa dalam upaya penanggulangan dan penanganan wabah tersebut membutuhkan biaya dan anggaran yang cukup besar dan bersifat segera. Oleh karena itu kami menginginkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dananya agar tetap mengacu pada perundangan yang berlaku. Kami juga mengajak kepada kita semua untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semua dan keluarga serta negeri yang kita cintai ini terlindung dari segala malapetaka dan mara bahaya. Dan terakhir, kami berharap kepada saudara Bupati agar memperhatikan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah COVID-19 ini secara cepat, tepat, dan sesuai aturan. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, demikianlah pandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Siak yang telah disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap agar pandangan umum yang kami sampaikan ini bisa menjadi penguat dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi negeri yang kita cintai ini. Karena sesungguhnya kritik, saran, dan rekomendasi yang kami sampaikan tersebut merupakan upaya yang dilandasi niat yang tulus untuk memperbaiki pembangunan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak. Sungguh dalam Selat Malaka tapi tak sedalam Samudra Hindia. Amanah dijaga rakyat sentosa, maka jadilah pemimpin bijaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siak se-Indrapura, 14 April 2021, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, disampaikan oleh
Ketua Sudarman, Sekretaris Muslim AMD, Juru Bicara Sudarman. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Sudarman yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Giliran berikutnya kami beri kesempatan kepada fraksi Demokrat, kepada juru bicara fraksi Demokrat, dipersilahkan. Terima kasih pimpinan. Karena bulan puasa kita harus banyak beramal. Kami hanya menyerahkan ini saja kepada pimpinan dan sampai kepada Bupati untuk dibaca dan dijawab secara dilaksanakan. Kami Partai Demokrat dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu dulu, karena kalau saya bacakan sampai maghrib nanti tak buka-buka kita. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Saudara Budi Samsurizal yang telah menyampaikan dan memberikan pandangan fraksinya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian Saudara Bupati Kabupaten Siak. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada fraksi Kebangkitan Pembangunan FKP, kepada juru bicara fraksi Kebangkitan Pembangunan, dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Sama dengan fraksi Demokrat tadi, karena waktu juga lah yang membatasi kita, tapi izinkan kami menyampaikan sebuah pantun karena Pak Murud juga pantun tadi. Petani dan nelayan naik sampan menuju telaga mencari ikan. Hari ini tanggapan fraksi kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian. Buat kolak pakai daun pandan, ditambah roti sama buah-buahan. Selamat melaksanakan puasa Ramadan. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Maklum kesalahan kita tidak tahu, kesalahan persewan juga kita tidak tahu, maklum. Sebanyak apa kumis mungkin sebanyak itu juga yang akan kita serahkan. Terima kasih. Kami serahkan aja nih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Haji Musa SH calon MH yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Yang terakhir, kami berikan kesempatan kepada fraksi Hanura Nasdem atau fraksi Hanas, kepada juru bicara fraksi Hanas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, kami fraksi Hanas tidak membaca pandangan umum fraksi, dan besar harapan kami pandangan umum fraksi kami nantinya dapat ditanggapi. Berkenaan bulan puasa, kami dari fraksi Hanas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Rusmin yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya, sesuai dengan tanggapan pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka diberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD pada rapat paripurna yang diagendakan berikutnya. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, dengan selesainya penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Bupati Kabupaten Siak tahun 2020, maka selesailah acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini resmi kami tutup, kami selaku pimpinan mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah menyaksikan dan mengikuti acara paripurna ini dengan selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini telah usai, dan izinkan kami menyampaikan sejenak pantun. Anak Melayu mengkain ikan, perahu berlabuh di tengah lautan. Sambil menunggu datangnya azan, pesan maaf kami sampaikan. Terima kasih. Maka dengan ini resmi kami tutup.